kita di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk satu kesempatan anugerah yang Kau kembali berikan bagi kami Tuhan. Di siang hari ini Tuhan, di hari Jumat Tuhan, kami boleh hadir ke sini Tuhan bukan suatu kebetulan, tapi ada satu rencana Tuhan, maksud Tuhan bagi kami. Biarlah di hari yang spesial ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, Kau sendiri yang membentuk setiap hati kami, Kau sendiri yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi secara khusus ya Tuhan, menjawab setiap pergumulan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk setiap rekan-rekan teman-teman kami yang masih belum hadir. Kiranya Kau percepat langkah mereka dalam apapun yang sedang mereka hadapi, tantangan pekerjaan ataupun pergumulan mereka. Kiranya Kau yang hadir menolong mereka, memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, selamat datang. Oke, kita bersyukur kalau kita boleh kembali hadir di sini. Kita bersyukur karena segala hal yang telah Tuhan kerjakan bagi kita gitu ya. Dan kita mau bersuka, bukan karena keadaan kita baik, tetapi karena Tuhan selalu baik dalam segala keadaan. Amin. Dan Tuhan selalu setia menopang kehidupan kita. Saya undang siap kita untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian bersuka dalam Tuhan. Mari bersama katakan, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari katakan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dan bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, dan bersuka, bersuka citalah. Dengan lebih antusias dan dengan lebih sukacita lagi, kita melakukan pujian ini. Kita akan bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. Kita bersuka pada Tuhan baik dalam segala keadaan kita, dalam setiap kehidupan kita. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, dan bersuka, bersuka kita. Katakan lebih lagi. Bersuka, dengan lebih semangat lagi. Suka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka
waktu yang lalu gitu ya, anak saya yang kecil pernah bertanya sama saya, Mami, kalau misalnya kita ini manusia yang penuh dosa, kenapa Tuhan itu nggak musnahin kita aja? Kayak zaman Bapak Nuh, dia bilang gitu. Kayak zaman Bapak Nuh, semua orang berbuat dosa tuh dimusnahin gitu. Kenapa Mami? Dia bilang kayak gitu. Terus waktu itu saya kaget juga ya, maksudnya kok dia bisa bertanya seperti itu. Dan saya jawab, ya saya bilang maksudnya kalau hidup kita ini saat ini, kalau kita masih bisa kasih kehidupan, itu semata-mata belas kasih Tuhan buat kita. Itu semata-mata anugerah dan kebaikan Tuhan buat kita gitu. Kita masih dikasih kesempatan menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Nah, tapi maksudnya menjalankan kesempatan hidup ini seperti apa gitu. Saya sempat kasih tahu juga sih, maksudnya hidup yang benar gitu, hidup buat Tuhan gitu. Karena ya Tuhan segampang itu kalau mau musnahin kita gitu. Karena kan Dia yang pencipta kita gitu ya. Tapi kalau kita masih bisa ada sampai sekarang, itu semata-mata karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu rekan-rekan, pernahkah gitu kita terpikir, untuk apa ya saya hidup? Untuk apa ya saya masih ada di dunia ini? Atau mungkin secara spesifik gitu di lingkungan kerja, untuk apa ya saya ada di Bogasari? Gitu. Saya pernah memikirkan hal ini beberapa tahun yang lalu. Dan saya jujur nggak mendapat jawaban spesifik sih untuk apa saya berada di Bogasari gitu ya. Tapi saat itu Tuhan cuma bilang, ya aku pengen pakai kamu jadi berkat di tempat ini, di ladang ini. Dan saya percaya setiap kita yang masih Tuhan kasih kesempatan untuk hidup, untuk berkarya, biarlah hidup kita sungguh-sungguh boleh memuliakan Tuhan, boleh menjadi saksi Tuhan, boleh menjadi Allah Tuhan, memberkati lingkungan kita, di sekitar kita. Saat ini kita mau persiapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang terutama. Biarlah lagu ini boleh mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan kita yang terutama adalah meninggikan dan memuliakan Tuhan Yesus yang telah begitu mengasihi kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
ada kesempatan untuk siang hari ini kami boleh berhenti sejenak daripada pekerjaan kami untuk berkumpul menikmati persekutuan dengan sesama saudara seiman ya Tuhan. Kami dipanggil untuk menghadap kepada Tuhan dan kami boleh beristirahat di dalam Tuhan. Siang hari ini di dalam waktu yang tidak seberapa lama ya Tuhan, kami ingin kembali merefleksikan firman-Mu dalam hidup kami ya Tuhan, dan Roh Kudus tolong kami sehingga kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom semuanya. Shalom, kenalan dulu kita sebentar ya, karena ya kalau nggak kenal nggak sayang katanya ya. Saya jadi temannya dari Civele ya kan, di GKBJ Samanhudi. Nah, saya ini bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Nah, saya bikin sebuah pantun ya buat teman-teman semua yang kerjanya di Bogasari ya. Jadi kalau misalnya pantunnya agak-agak kurang bagus, ya dimaklumin lah ya. Kayak begini pantunnya ya. Bikin donat tapi malah gepeng. Cakep. Bikin bakso kok jadi bulat-bulat. Cakep ya. Pakai Bogasari hasilnya bikin mupeng. Ya, tapi tergantung siapa yang buat. Ya itu saya bikin dan nyontek-nyontek dari ChatGPT ya. Jadi ya, oh ini Bogasari bikinnya tepung ya. Saya juga pakai Bogasari lah di rumah ya. Nah, Bapak Ibu semua, teman-teman yang saya kasihi ya. Dulu saya ini perkenalan sedikit, saya S1 dari FHUI ya. Tahun berapa nih sampai dicatat karena saya suka lupa tahunnya. 2011. Nah, kemudian saya sempat kerja jadi lawyer 3 tahun. 3 tahun. Nah, kemudian 2014 baru masuk STT Amanat Agung, baru lulusnya 2018 walaupun S2, tapi di STT itu 4 tahun. Beda sama S2 di ilmu yang lain 2 tahun gitu ya. Tapi ini di sini 4 tahun karena memang levelnya S2 tapi sebenarnya bobotnya mirip S1 begitu. Nah, kemudian melayani di GKBJ Samanhudi dari 2018 sampai sekarang, sudah menikah dan punya 2 anak ya. Bapak Ibu, kalau saya ke perusahaan, saya ingat waktu dulu saya masih jadi lawyer itu, saya ada satu tim ya, kita ngurusin orang PHK. Maaf ya Bapak Ibu, ini nggak enak didengar ya. Jadi kalau perusahaan itu kan kadang punya lawyer ya, retainer lawyer ya, terus kemudian kita juga begitu. Nah, perusahaan ini perusahaan apa ya, saya lupa. Kemudian banyak karyawannya dan mau di PHK-in tuh banyak gitu. Jadi kita ngurusin yang kayak gitu, kertas-kertas, lembar-lembar semuanya deh, pokoknya urusan kayak begitu-begitu ya. Nah, teman saya satu tim ini bilang kayak gini ya, kita pergi ke Bogor, perusahaannya tuh di Bogor. Dan kemudian teman saya bilang kayak gini, nih gue sebenarnya takut tahu kalau ngurusin kayak gini. Kenapa lu takut? Gue takut dikutukin orang, soalnya kan kita PHK-in orang, kata dia begitu. Kita kan mewakili perusahaan, terus begitu tanda tangan ngurusin kayak begini-begini, ntar dia dalam hatinya bilang, oh gue sumpahin ya, terus saya cuma ketawa-ketawa doang. Ya, zaman dulu begitulah, ngurusin perceraian juga ya, dulu ngurusin perceraian, sekarang malah nyuruh orang jangan bercerai ya, udah terbalik dah tuh ya. Dah, itulah hidup manusia ya. Oke, Bapak Ibu semua, saya mau ngajak kita untuk bermain games. Boleh nggak? Boleh? Sebentar doang, boleh lah ya, daripada duduk-duduk. Boleh semuanya, boleh berdiri semuanya. Saya mohon izin deh ya, minta izin kita main game sebentar. Kita berdiri, nah kemudian Bapak Ibu semuanya begini semuanya. Ya, tangannya satu aja. Ya, oke, tangan saya nggak boleh turun sampai saya bilang turun. Mohon maaf nih, izin ya, oke. Nah, selama Bapak Ibu begini, saya bakal cerita sebuah berita yang sedang viral ya. Oke, semuanya tangannya tetap nggak ada yang turun ya. Nah, begini Bapak Ibu ya, saudara semuanya, sebuah berita. Dunia dikejutkan oleh, ini ya saya sajikan dulu. Dunia dikejutkan oleh pengakuan mengerikan dari 3 wanita asal Thailand. Ya, mana? Oke. Mungkin dibantu aja ya, kata slidernya, yes. Saya bisa turun tangannya karena mau pencet. Oke, ini dia. Oke. Dunia dikejutkan oleh pengakuan mengerikan dari 3 wanita asal Thailand yang berhasil melarikan diri dari sebuah peternakan telur manusia. Tahu berita ini? Iya, di Georgia, bekas Republik Soviet. Mereka awalnya ditipu dengan tawaran kerja sebagai ibu pengganti dengan gaji 12 juta per bulan ya, repot banget ya, mendingan di sini ya lebih dari 12 juta per bulan. Lalu dibawa ke Georgia oleh 2 warga Tiongkok. Setibanya di sana mereka dikurung bersama puluhan wanita lain, mereka disuntik hormon dan itu untuk merangsang indung telur, kemudian mereka dibius tiap bulannya itu untuk mereka diambil dengan mesin 1 bulan sekali. Jadi ini nggak cuma film nih ya, tapi benar-benar terjadi ya, jangan ada yang turun dulu ya. Oke, sel telur itu diduga dijual ke luar negeri untuk program bayi tabung.
Masih ada sekitar 100 korban yang ada di tempat itu. Oke, sebelum saya melanjutkan lagi penjelasannya, ya, siapa yang mau duduk? Gak ada yang mau duduk. Siapa yang mau duduk? Oke, boleh duduk semuanya. Oke, beri tepuk tangan semuanya buat kita semua. Oke, duduk aja. Pak Raymond, gak apa-apa, duduk aja. Ya, Pak, Ibu Yesi, duduk aja. Wah, lumayan. Tumben otaknya udah ingat ya. Oke, nah, Bapak Ibu pasti bingung. Tadi untuk apa? Bapak Ibu Saudara semuanya berdiri mengangkat tangan. Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Bukan hanya sekedar ngikutin perintah, tapi diberikan perintah itu untuk apa? Ada tujuannya nggak? Tahu nggak tujuannya apa? Nggak tahu kan? Emang nggak ada tujuannya. Ya, Bapak Ibu begini, segala sesuatu yang tidak ada tujuannya itu jadi sia-sia, benar nggak? Benar ya? Kayak tadi berdiri ya, begini aja, nggak ada tujuannya, nggak ada, bener-bener nggak ada, Bapak Ibu Saudara. Jadi poinnya, oke, mungkin ini mulai di next lagi ya. Nah ini, segala sesuatu yang berarti, seperti tadi perempuan yang 100 orang itu, ya mereka punya sel telur ya, kemudian itu sangat meaningful sel telur itu untuk keturunan. Tapi mereka tuh diternak setiap bulan, keluarin, disuntik, dibius, diambil. Nah itu yang begitu berarti, berharga menjadi meaningless. Ya kan, menjadi meaningless bila karena tidak sesuai dengan tujuan original, yaitu untuk memiliki keturunan dengan suami dan lain sebagainya. Sama seperti Bapak Ibu tadi kan begini, nggak ada tujuannya. Padahal ini adalah gerakan yang sangat bagus di dalam tubuh kita, bisa memberikan pemanasan atau apa dan lain sebagainya. Tapi gerakan ini menjadi meaningless karena tidak sesuai dengan tujuan originalnya. Ya mohon maaf ya, makasih ya Bapak Ibu semua sudah dengerin saya ya. Oke, nah ini poin kita Bapak Ibu ya. Sesuatu yang berarti menjadi meaningless bila tidak sesuai dengan tujuan original. Belum lagi kita hidup di dunia yang berdosa ya. Dunia ini kita tinggal di dunia yang berdosa Bapak Ibu semua. Kita hidup di dunia yang berdosa, toxic system. Ya benar gak? Dulu saya pernah waktu saya masih praktek di Greenfield ya. Saya pernah praktek di GK Greenfield Bu. Ya, kemudian di situ saya telepon teman saya, dia lulusan Fasilkom UI ya. Kemudian saya telepon kasih dia selamat ulang tahun ya On gitu ya. Ya On aja, sebut aja On. Kemudian saya tanya, mau didoain apa? Tolong doain ini nih, dia susah kerja karena dia kerja itu di milik pemerintah, bagian uang, saya lupa pajak atau apalah ya, bukan SDM, bukan apa, lupa, bukan OJK, tapi saya lupa apa, lupa banget gitu. Pokoknya dia kerja pada pemerintahan, bagian yang sangat sibuk ngurusin uang-uang, nggak tahu nggak ngerti. Dan di telepon itu pas ulang tahun saya tanya mau didoain apa, dia bilang tolong doain saya karena di sini sistemnya ya we know lah, kita tahu bersama gimana bekerja di tempat-tempat yang seperti itu. Nah kemudian Bapak Ibu Saudara, di situ dia bilang dia capek. Dia capek, Saudara, karena dia seperti beda nih kalau di Fasilkom tuh ada teman-temannya, ada teman-teman yang sesama Kristen begitu, ya. Nah kemudian jadi dari sini kita belajar, sudah nggak ada tujuan, kemudian kita hidup di dunia yang berdosa, toxic system ya, waduh, toxic ada di mana-mana. Akhirnya kita jadi capek, Bapak Saudara. Kita merasakan meaningless, udah meaningless terus kita capek. Nah, itulah yang kita jalani Bapak Saudara. Nah, kemudian kita kembali lihat kepada Alkitab kita. Mari kita melihat Kolose. Di Kolose Bapak Ibu Saudara juga begitu semuanya. Semuanya di Kolose itu menjadi meaningless. Menjadi meaningless semuanya. Nanti saya jelasin meaninglessnya kenapa. Ya, mereka mencari makna Bapak Saudara lewat ini. Ya, ini dia. Lewat bidat. Ini para penafsir menyimpulkan dalam satu kata yaitu bidat. Bidat Kolose. Orang-orang Kolose itu juga mencari makna. Mereka itu kan hidup pada zaman Yunani. Orang Yunani suka mencari filosofi begitu ya. Nah kemudian mereka itu mencari makna hidup Bapak Ibu Saudara ya. Jadi mereka mencarinya lewat apa? Gnotisme. Gnotisme itu spiritual mistis begitulah. Mencari makna hidup lewat mistis ya gitu. Nah kemudian mitos-mitos Yudaisme. Kenapa saya tulisnya mitos Yudaisme? Karena Yudaisme itu kan dari PL benar. Tapi mereka tuh catut-catut begitu. Dicatut-catut, makanya saya kasih judulnya mitos Yudaisme. Tanggal mesti tanggal-tanggal keramat, terus sunat, apalah segala macam lah ya kayak gitu. Nah kemudian ada
asketisme. Asketisme itu maksudnya hidup menyiksa diri sampai begitu ekstrim supaya hidupnya suci. Nah, terus ada lagi di sini yang terakhir, belum. Ini ada penyembahan malaikat. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca pasal 2 dan pasal selanjutnya itu disebutnya ada penyembahan malaikat, malaikat disembah kayak gitu. Nah, kemudian ada sinkretisme. Sinkretisme itu dicampur semuanya karena mereka hidupnya di zaman Yunani, Romawi, kemudian banyak politeis ya. Pokoknya semuanya bercampur-campur semuanya. Dan mereka itu sinkretisme tuh bilang Yesus tuh cuma salah satu daripada dewa-dewa. Ya, salah satu aja gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, ini tuh sebenarnya nggak jauh. Kita hari ini sama kayak gini hidupnya. Ya, di YouTube Bapak Ibu Saudara, ya, di YouTube ada satu channel yang bisa berwawancara dengan sosok-sosok makhluk astral yang out of the box gitu ya. Saya nggak usah, ini karena direkam kan, jadi saya nggak jadi ngomong nih. Ya, ada akun YouTube ya yang ngomong kayak gitu, wah. Nanti dia bisa ketemu ini, malaikat dan lain sebagainya. Ya, gnotisme, sinkretisme, asketisme semuanya. Campur-campur mencari makna dari hidup. Ya, apa yang mereka lakukan, mereka mencari makna. Dan apakah hasilnya bisa? Jawabannya enggak. Ya, malah semua makin kacau. Pasal 3, pasal 4 itu relasi dengan sesama makin kacau. Bapak Ibu boleh buka Kolose 3 ya. Coba silakan dilihat Kolose pasal 3. Ya. Kolose pasal 3 itu, ini Paulus ngomong tentang hubungan relasi dengan sesama, kemudian relasi antara suami istri, relasi antara ayah dengan anak, dan juga ada relasi atasan dan bawahan. Karena saking ngaconya hari itu, ya, semua orang mencari makna di dalam hidup, di dalam pekerjaan, di dalam seks, di dalam rumah tangga, di dalam parenting, semua mereka mencari makna. Mereka mencari makna dari yang ini dan mereka jadi meaningless. Oke? Dan semuanya mempengaruhi jemaat di Kolose. Membuat jemaat Kolose jadi bergumul. Nah, ini sekarang teks kita dari pasal 1 ayat 15 ya. Mari kita baca bersama ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Baca bersama ya, hitungan ketiga, Kolose 1 ayat 15 sampai 17. Kalau ada perbedaan sedikit karena saya dari TB yang kedua ya, nggak apa-apa dijalanin aja. Kolose 1 ayat 15 sampai 17, 1 2 3. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama daripada segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu daripada segala sesuatu dan segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini Paulus ya. Epafras pendiri Kolose, kemudian Epafras datang pada Paulus, kasih tahu nih kondisi jemaat Kolose kayak gini, mereka mencari makna, banyak bidat Kolose dan lain sebagainya, dan kemudian itu mempengaruhi jemaat. Kemudian Paulus menarik mereka semua kepada Kristus. Di sini Bapak Saudara, sebenarnya kalau lebih kelihatan dalam bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ini sebenarnya teks lagu, himne dari 15 sampai 20, sebenarnya teks lagu himne yang beredar pada hari itu. Karena iramanya bagus sekali ya, bukan kalimat-kalimat yang seperti ini. Kalau kita bacakan ini kayaknya kalimat biasa, tapi kalau kalimat aslinya ini adalah himne, akhirannya tuh main di akhirannya. Jadi Paulus lagi mengutip himne Bapak Ibu Saudara. Tapi pesannya satu, yaitu yang ini. Segala sesuatu diciptakan melalui Kristus dan segala sesuatu diciptakan untuk Kristus. Wow, Paulus itu menempatkan teologi dasar yang paling penting dan fundamental buat jemaat di Kolose yang sedang mencari makna hidup, bahwa kita diciptakan adalah untuk melalui Yesus dan untuk Yesus. Jadi kita pelajaran hari ini ya Bapak Ibu Saudara, ini mengingatkan kita bahwa aku ada untuk Yesus. Aku ada untuk Yesus. Ini jelas banget, literally jelas banget kelihatan. Untuk Dia. Semua diciptakan untuk Dia. Kita diciptakan untuk Dia. Aku diciptakan untuk Dia. Aku siapa? Kita siapa? Aku adalah seorang perempuan, misalnya ya. Aku seorang laki-laki. Jadi begitu mikirnya. Aku laki-laki untuk Tuhan. Aku diciptakan sebagai laki-laki untuk Kristus. Ya, aku diciptakan sebagai perempuan untuk Kristus. Misalnya sudah menikah atau belum menikah. Oh, sudah menikah. Aku menjadi istri untuk Kristus. Misalnya kemudian bekerja di Bogasari.
Aku bekerja di Bogasari di divisi apa nih? Ya terserah bebas. Itu untuk Kristus. Aku mendapatkan gaji tiap bulan, itu cara aku memakai gaji adalah itu sesuai dengan apa yang Kristus mau. Aku memperlakukan suamiku adalah seperti apa yang Kristus mau. Aku memperlakukan rekan kerjaku seperti yang Kristus mau. Aku memperlakukan atasanku seperti yang Kristus mau. Jadi aku ada untuk Kristus. Kita ada untuk Kristus. Kristus adalah tujuan kita, dia adalah alasan untuk kita hidup, dan dia adalah tujuan kita hidup. Kristus adalah pusat, dan dia adalah segala-galanya buat kita semua. Nah, Bapak Saudara, saya menambahkan di sini waktu saya merenungkan firman Tuhan ini ya, Bapak Saudara. Ya, yaitu kita. Nggak cuma aku, tapi juga kita. Ya, saya bersyukur di Bogasari ini ada persekutuan seperti ini. Ya, karena begini, simple banget. Simpel banget, Bapak Ibu jawab ya. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk apa? Sosial. Bisa nggak hidup sendiri? Nggak bisa. Ya, hidup sendiri nggak bisa. Apalagi sendirian melakukan kebenaran, nggak bisa. Levelnya Nabi Elia. Siapa Nabi yang pernah pengen bunuh diri? Nabi Elia, benar gak? Benar kan? Kenapa dia pengen bunuh diri? Karena dia ngerasa sendiri. Melakukan kebenaran, terus dia ngerasa sendiri nggak punya rekan. Nabi kedua yang pengen bunuh diri. Coba tebak, depannya huruf Y. Siapa? Bisa tebak siapa? Inisialnya Yeremia. Nabi yang pengen bunuh diri, Yeremia. Ya, dia tulis, teman-temanku membisik-bisikkan kejahatan di belakangku. Dia merasa sendiri. Ya, jadi kita makhluk sosial, kita hidup sendiri nggak bisa, apalagi melakukan kebenaran sendiri, nggak bakalan bisa. Makanya nih kita bersyukur nih ada teman-teman yang kita tahu sesama umat beriman, sesama orang percaya. Nah, ini adalah kita. Kita ada untuk Yesus. Walaupun gerejanya beda-beda ya, ada GKY mungkin, ada GPDI, ada GKBJ, ada GGGG yang lain-lainnya, gereja jalan-jalan, GJJ ya. Tapi kita semua adalah umat percaya ditebus Kristus. Kita dikumpul di sini, bisa saling kenal. Nggak kebetulan nih, Civele kerja di sini, bisa temenan sama Pak Remon, bisa temenan sama Bu Yesi, bisa temenan sama Bu Fani. Benar Bu Fani namanya? Wih, tumben banget hari ini bisa ingat nama orang sekali langsung. Pun luar biasa ya. Itu pasti ada rencananya, ada misi dari Tuhan gitu loh. Walaupun teman-teman semua di tempat divisi yang berbeda-beda. Nah, jadi kita sama-sama mau mulai ingat dari sekarang ya. Aku ada untuk Kristus, kita ada untuk Kristus. Dan salah satu penulis buku itu memberitahu kita bahwa kita itu gereja nih, semua ini gereja nih, semuanya. Semuanya gereja, bukan hanya gedung, tapi orang. Gereja itu seperti alien, Bapak Ibu Saudara. Alien. Kenapa? Karena mereka punya nilai Alkitab yang berbeda dari nilai dunia. Nah, Bapak Ibu ditempatkan di sini seperti alien. Maksudnya begini, kalian itu punya nilai yang berbeda, yaitu apa? Alkitab. Sehingga etika bekerja teman-teman semuanya berasal dari mana? Dari Alkitab. Ya, cara memperlakukan atasan, bawahan, rekan kerja, dan lain sebagainya, cara menghadapi sistem di dalam perusahaan, cara memegang uang, mengelola waktu. Ya, ada seorang muse pendeta di gereja saya, dia selalu bilang kayak gini, wah kalau misalnya ada orang itu ya datang misalnya jam kantor jam 9, terus dia datangnya jam 9:01, sebenarnya dia udah mencuri waktu. Itu integritas dia soal waktu tuh berarti dipertanyakan kayak gitu. Cara kita mengelola waktu itu juga adalah harus sesuai dengan apa yang Kristus mau. Oke, teman-teman, jadi ini yang terakhir ya. Oke. Saya mau, masih ada waktu, Pak Raymond, berapa menit lagi? Udah habis ya? Belum kan? Oke, teman-teman boleh mungkin berdua atau bertiga kepada siapa yang teman-teman merasa enak lah buat ngomong begitu ya. Saya juga kurang paham si culture di sini bagaimana, tapi mungkin bisalah berdua, bertiga, yang lebih aman mungkin beda divisi supaya nggak tahu nih siapa nih yang lagi digumulin dan lain sebagainya ya. Oke, berdua. Karena ini anugerah persekutuan, teman-teman ya. Saya senang banget manggil semuanya teman-teman. Karena memang kita itu adalah bersekutu. Teman-teman di dalam Tuhan. Oke, berdua. Ya, satu temennya sama kamera. Enggak apa-apa, ditinggalin aja. Ngobrol aja. Iya, Bu Fani ditinggalin aja kameranya, dia nggak bisa ngomong. Oke.
Oke ya, berdua, bertiga, berempat ya, nggak apa-apa. Oke. Oke, Bapak Ibu boleh lihat temennya. Ini adalah rekan di dalam Kristus, ya. Ini benar-benar sesama orang percaya anugerah ini, ya. Bisa memiliki rekan di dalam Kristus tuh anugerah, ya. Iya. Oke. Nah, apa sih yang kita mau ngomong ya? Yang kita mau ngomong adalah saling sharing bisa 5 menit maksudnya. 5 menit ya. Keburu kan 5? Boleh kan? Ya. Nanti kalau udah habis waktu matiin aja mic-nya. Mic-nya dimatiin ya. Oke, 1, pergumulan apa sih yang sedang dihadapi, tapi supaya kita nggak jadi gibah nih ya, jangan sebut nama ya. Aku nih lagi diginiin sama ada deh, terus aku merasa kayak gini. Nah, supaya nggak jadi gibah, ingat jangan sebut nama ya. Yang kedua adalah coba pikirin apa kata Alkitab dan apa tekad dari kalian semua berdua, bertiga. Silakan 5 menit. Silakan mulai dari sekarang. Gampang kan? Bisa dilakukan? Bisa. Oke. Silakan ya. Sampai 12.41 ya. Ya, masih ada 2 menit lagi ya.
1 menit lagi ya. Apakah sudah? Sudah? Sudah ya? Tes. Kalau sudah boleh langsung saling doain aja. Satu kelompok itu. Silakan saling mendoain. Tadi kan udah saling sharing, saling doain. Iya, bagus loh pegangan tangan loh. Ya untung nggak ada nih yang cowok sama cewek nih. Ya, boleh saling doain. Oke, kalau udah boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya. Dan mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Teman-teman tahu nggak? Teman-teman ditempatkan di sini bukan kebetulan. Benar-benar bukan kebetulan. Allah itu tidak random, taruh A di sini, B hidup di sini, kerja di sini, dan lain sebagainya. Dia itu menciptakan kita untuk Dia. Kristus menciptakan kita untuk Dia. Tanpa Dia, kita jadi meaningless. Pekerjaan kita jadi meaningless. Walaupun gaji kita mungkin tinggi. Rumah tangga kita jadi meaningless. Hubungan kita dengan suami atau istri jadi meaningless. Karena memang firman Tuhan bilang hari ini semuanya diciptakan di dalam Dia dan untuk Dia, untuk Kristus. Dan teman-teman yang kedua, teman-teman bersyukur karena nggak cuma sendiri, tapi ada rekan. Ini yang berkumpul di sini, ini adalah rekan. Sama-sama ditebus Kristus, sama-sama diciptakan dan ditebus untuk Kristus. Jadi sama-sama bergandengan tangan, menjadi alien. Artinya adalah orang-orang yang berjalan dengan nilai yang berbeda. Yaitu nilai Alkitab. Teman-teman udah ditebus Kristus, teman-teman bisa melakukan apa yang benar, bisa melakukan apa yang benar, walaupun mungkin sistem kerja toksik, walaupun mungkin kita tinggal di dunia yang berdosa, tapi kita bisa melakukan apa yang benar, karena Kristus sudah menebus kita. Kita ada untuk Kristus.
sampai satu kelak kita berjumpa muka-muka dengan wajah dengan Yesus, dan Yesus katakan kepada kita, baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah menjadi istri yang sesuai dengan kehendakku. Engkau sudah menjadi karyawan yang sesuai dengan kehendakku. Engkau sudah menjadi orang tua yang sesuai dengan kehendakku. Wow, itu dia. Itu yang paling terutama di dalam hidup ini. Itu yang paling puas. Itu yang paling bermakna. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah ngingetin kami satu prinsip yang sangat penting, bahwa kami diciptakan di dalam Kristus. Kami ditebus dalam Kristus dan kami diciptakan untuk Kristus. Sehingga baru hidup kami bermakna. Kalau hari ini kami sedang merasa burn out dalam pekerjaan, kami sedang merasa stres, tertekan sekali dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga, kami sedang merasa meaningless di dalam pekerjaan ya Tuhan, jangan-jangan kami sudah tidak lagi menjalankan semuanya untuk Tuhan. Kami minta ampun ya Tuhan, dan Tuhan tolong kami supaya satu sama lain di sini boleh saling terbuka, boleh saling menjadi rekan di dalam Kristus, mendorong ke arah yang benar ya Tuhan. Karena siapa dapat tahan? Tidak ada yang dapat tahan sendirian ya Tuhan. Karena Engkau menciptakan kami sebagai makhluk sosial. Seperti Allah juga adalah Allah yang bersosial, Allah Tritunggal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Tuhan berkati. Sebentar lagi teman-temannya akan kembali melakukan pekerjaan mereka. Tuhan tolong mereka menghadapi kesulitan apapun. Tuhan tolong mereka, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Ketika mereka melakukan kebenaran, Tuhan kuatkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga mereka menjadi kesaksian bagi seluruh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dikembalikan. Terima kasih Chantal. Terima kasih Evangelis Glory. Saya kalau di gereja saya biasa panggilnya tuh Cuantau atau Musem, karena gereja saya tuh gereja Mandarin gitu. Jadi kita terbiasa ngomongnya dengan agak berbeda mungkin ya. Ya, sungguh hari yang begitu istimewa ya buat kita. Hari yang begitu hangat mungkin buat kita bisa sama-sama sharing, kita bisa sama-sama mendoakan biarlah persekutuan kita di tempat ini juga boleh menjadi komunitas yang membangun satu sama lain. Kita masuk ke dalam pengumuman untuk warta. Terima kasih sekali lagi untuk pelayanan Evangelis Glory hari ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati dan memakai pelayanan. Untuk nextnya kita akan ada doa bersama di hari Rabu tanggal 26 Februari yang berlokasi di ruang meeting internal audit. Buat Bapak Ibu rekan-rekan yang mungkin memiliki pokok doa dan ingin doakan, jangan khawatir, boleh sampaikan kepada kami pengurus atau mungkin kepada Kiesi atau mungkin kepada Remon untuk kami doakan, dan kami akan jamin kerahasiaannya. Dan kalau mungkin Bapak Ibu mau join juga kami sangat welcome ya. Di jam 12.40 biasanya di hari Rabu tanggal 26 Februari. Oke, next. Berikutnya kita akan ada PD 2 minggu lagi dengan tema Allah Sumber Kehidupan dengan pembicara Evangelis Roni Tatan. Ya. Oke, untuk persembahan nanti kita akan lakukan di depan, dan seperti biasa kita akan foto bersama sebelum bubar. Kita akan menutup persekutuan kita hari ini. Minta dengan kasih untuk Evangelis Glory menutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Syafaat dan doa berkat. Oke, mari kita berdiri ya. Kita berdiri. Bapak, saat ini kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk tempat di mana bagian-bagian kami bekerja, apapun yang sedang dialami, digumulkan, apapun yang sedang menjadi isu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, tetap ingat bahwa kami adalah anak-anak yang telah ditebus, bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus, bahwa kami adalah orang-orang milik Tuhan, dan bahwa kami diciptakan untuk Tuhan. Sehingga apapun pertimbangan yang harus kami putuskan, masukan yang harus kami berikan, biarlah itu semua adalah berdasarkan prinsip Alkitab ya Tuhan.
ketika kami menghadapi suatu dilema, persimpangan, biarlah kami mengumpulkannya kepada Tuhan, dan kami boleh memberi masukan-masukan kontribusi yang berarti buat perusahaan di tempat ini ya Tuhan, di mana kontribusi itu semua sesuai dengan berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab ya Tuhan. Kiranya Tuhan terus pegang kami ya Tuhan, Tuhan tolong kami, berikan kami kekuatan dan sukacita untuk boleh menjalani apa yang Tuhan mau kami lakukan di tempat ini. Dan juga kami berdoa ya Tuhan juga untuk keluarga kami di rumah ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus pimpin kami semua, sehingga begitu juga kami pulang, mungkin kami sudah lelah ya Tuhan, tetapi Tuhan terus berikan kami ingat-ingatan bahwa kami juga punya tanggung jawab sebagai orang tua. Di rumah kami boleh mendidik anak-anak seperti yang Tuhan kehendaki. Atau mungkin di antara kami masih ada ya Tuhan yang bergumul, mungkin belum menikah tetapi sedang bergumul dalam relasi. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pergumulan-pergumulan itu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi, kami bersyukur. Dan mari teman-teman arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kembali keluar, teman-teman nanti keluar kembali bekerja. Jadilah saksi Kristus. Itu orang-orang yang menjadi Kristus kecil. Bagaimana Kristus menjalani hidup itu? Mari kita berdoa, Tuhan berkati teman-teman ini ya Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, keluar masuk mereka ya Tuhan. Tuhan yang terus pimpin, sehingga mereka ada damai sejahtera dalam hati mereka. Ketika mereka melakukan apa yang benar, mereka diberi damai sejahtera oleh Tuhan. Hati mereka teguh ya Tuhan. Ketika mereka bingung, mereka datang pada Tuhan, dan mereka boleh dikuatkan kembali oleh Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera daripada Tuhan, daripada penebus kita yang suatu saat kelak nanti kita akan berjumpa dengan Dia kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.